Halo teman-teman semua, kembali lagi ke channel saya, channel Dr. Sam. Hari ini saya akan membahas topik lain. Saya kali ini memilih topik soal berjemur. Fenomena berjemur ini mungkin sudah lama ya, udah banyak yang terapkan ya dari dulu juga. Menariknya, ketika awal pandemi yang lalu di bulan Maret, di bulan April dan Mei itu udah mulai banyak yang berjemur ya. Karena katanya bisa meningkatkan imun. Katanya seperti itu. Nah, jadi memang benar sih sebenarnya, bukan meningkatkan imun, tepatnya sebenarnya mengoptimalkan imun. Kenapa? Karena dengan berjemur, vitamin D itu tercukupi. Nah, pasien-pasien yang dirawat di ruang isolasi, mereka juga sebenarnya mendapat obat oral vitamin D. Nah, jadi maka dari itu sebenarnya kecukupan vitamin D dalam tubuh kita itu penting sekali. Untuk mencukupi kebutuhan vitamin D ini, kita perlu berjemur gitu. Sebenarnya bukan vitamin D oral itu yang paling penting, tapi berjemurnya. Kalaupun misalnya teman-teman mengkonsumsi banyak-banyak vitamin D, tapi kalau nggak berjemur itu sama aja bohong ya, karena vitamin D yang kita makan atau konsumsi vitamin D itu tidak aktif. Jadi untuk mengubahnya menjadi aktif itu harus dibutuhkan bantuan sinar matahari, paparan sinar matahari. Kenapa? Karena kita butuh yang namanya ultraviolet. Ada gelombang ultraviolet dari sinar matahari. Kita butuh itu untuk mengubah vitamin D yang tidak aktif tadi menjadi aktif. Di sini saya akan bahas bagaimana sebenarnya cara berjemur yang baik. Apakah durasinya harus lama? Ya, apakah memang harus 1 jam atau mungkin 1 menit gitu ya. Kemudian, apakah berjemur ini begitu matahari terbit lalu berjemur, atau mungkin nanti sore jam 3 jam 4 atau siang jam 12 siang. Nah, kita nggak tahu ya. Kita baru tahu kalau misalnya kita baca jurnalnya gitu. Di sini akan saya ringkaskan soal cara berjemur ini, tentunya dari beberapa jurnal yang valid, yang referensi yang yang bagus gitu. Sebenarnya kebutuhan vitamin D ini, walaupun tanpa mengkonsumsi vitamin D oral, kita bisa dapatkan juga dari makanan-makanan ya, makan makanan. Kemudian yang paling penting tetap berjemur. Kalaupun seperti yang saya jelasin di depan tadi, sebanyak apapun kita konsumsi vitamin D, dari vitamin oral ataupun dari makanan-makanan kita, porsi setiap hari, tapi kalau nggak berjemur itu nggak ada gunanya. Tetaplah harus berjemur. Nah, fungsinya memang untuk daya tahan tubuh dia bisa mengoptimalkan ya, lebih optimal gitu. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan dari sinar ataupun cahaya matahari itu adalah ultraviolet B-nya, gelombangnya yang kita butuhkan, bukan panasnya. Jadi gelombang ultraviolet B ini itu akan mensintesis atau membuat vitamin D di bawah kulit, ya. Nah, dari situ nanti ada kolesterol di bawah kulit, ya, ada kolesterol. Nanti dari situlah vitamin D dibentuk, tapi dengan bantuan gelombang ultraviolet B. Ingat, bukan panas mataharinya, tapi gelombang ultraviolet B-nya. Karena saya pernah ditanya tuh, Dok, gimana kalau misalnya kita berjemurnya di teras, tapi memang nggak secara langsung directly dari matahari itu langsung ke kita gitu cahayanya, tapi kita bisa dapat panasnya, hawa panasnya karena mantul dari teras, lantai teras. Nah, yang seperti itu nggak ini ya, sama sekali nggak efektif karena daya pantul ultraviolet B itu lemah gitu, apalagi di tanah itu nggak akan memantul. Walaupun cahaya matahari atau panas mataharinya sampai ke kita, gelombang ultravioletnya belum tentu sampai. Jadi tetaplah harus berada tepat pada paparan sinar matahari, itu paling penting gitu. Bukan panasnya yang kita butuhkan. Nah, kemudian durasinya. Kalau durasinya ini yang paling tepat adalah sekitar 10-30 menit. Ya, bukan 5 menit. Dan juga bukan 1 jam. Jadi, ada yang bilang ya itu harus lama, kurang lama gitu ya. 10 menit cepat banget gitu. Tapi sebetulnya itu cukup. 5 menit mungkin agak kurang ya. 10 menit cukup gitu. Setengah jam oke, bisa, cukup, boleh. Jangan terlalu lama. Karena kalau misalnya terlalu lama malah tidak baik juga. Kenapa? Karena
penting untuk kesehatan mata kita karena terlalu silau. Yang kedua untuk kesehatan kulit ya, karena kanker kulit pasti kan salah satu pemicunya dari sinar matahari ya. Jadi kita perlu batasi juga. Dan dalam 1 minggu tuh hanya butuh 3 kali aja dalam seminggu, nggak harus tiap hari, nggak. Jadi misalnya 3 kali seminggu, Senin, Rabu, Jumat misalnya. Oke, Senin, Rabu, Jumat, dan setiap kali berjemur itu ya mungkin 10 menit, 15 menit mungkin gitu ya. Nggak masalah, jadi nggak harus lama-lama juga. Nah, terus yang perlu diketahui juga, melanin pada kulit. Jadi melanin ini kan pemberi warna pada kulit. Semakin banyak melanin biasanya agak lebih gelap warna kulitnya kalau semakin banyak pigmen melaninnya. Tapi kalau misalnya pigmennya sedikit, biasanya tidak begitu terang ya. Nah, jadi pigmen melanin ini dapat membantu penyerapan ultraviolet B. Makanya pada saudara-saudara kita di Afrika, mereka itu pigmen melaninnya cukup banyak. Ya, jadi ketika terpapar matahari itu tidak harus lama-lama, 10 menit itu udah cukup ya. Paling lama 10 menit mereka udah cukup sintesis vitamin D-nya. Sementara kalau misalnya pada orang-orang yang kulit putih itu mungkin perlu lebih lama. Kemudian faktor lainnya adalah di mana negara kita terletak. Pada daerah yang jauh dari garis khatulistiwa itu perlu berjemur itu lebih lama dibanding yang garis khatulistiwa. Kita untungnya berada di garis khatulistiwa ya. Jadi 10-30 menit is okay gitu. Jadi itu adalah waktu yang sangat tepat, durasi yang sangat tepat. Sementara kalau misalnya saudara kita yang di daerah kutub itu mungkin butuh waktu yang lebih lama lagi. Jadi satu sisi kita berada pada posisi yang tepat ya. Nah, kemudian apakah boleh saat berjemur kita pakai sunblock? Jelas itu memang manfaat sunblock ini kan memproteksi kulit supaya tidak terbakar ya. Nah, risiko untuk kanker kulit juga pasti lebih rendah pada orang-orang yang menggunakan sunblock. Tapi sebenarnya sunblock itu punya bahan kimia yang menurunkan level sinar ultraviolet. Jadi sinar ultraviolet yang sampai ke kulit kita itu tidak pada kadar yang kita inginkan gitu, yang cukup. Jadi malah turun kadarnya ketika kita pakai sunblock. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ingin berjemur yang tujuannya untuk mencukupkan kebutuhan vitamin D, jangan dulu pakai sunblock. Mungkin 10 menit aja gitu, gak usah dulu ya. Kemudian mengenai jamnya, sebenarnya gelombang ultraviolet B itu cukup tinggi di antara misalnya dari jam 9 sampai sore ya, dari jam 9 sampai jam 3, jam 4 cukup tinggi. Nah, lebih tinggi lagi ketika jam 12 siang sebenarnya. Nah, itu tinggi banget. Tapi untuk mempertimbangkan kesehatan kulit dan juga kesehatan mata, maka lebih baik berjemurlah sekitar jam 10 sampai jam 11 gitu ya. Kalau misalnya jam 9 sudah ada sih sebenarnya, tapi masih sangat lemah. Kalau jam 8 walaupun ada panas matahari itu sinar ultraviolet B-nya hampir sangat rendah gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda mau berjemur jam 8 pagi, mungkin berjemurnya bisa harus berjam-jam supaya kebutuhan vitamin D Anda tercukupi gitu. Kalau misalnya hanya 10 menit ya jam 10 aja gitu. Ya, jam 12 siang sih boleh aja ya, tapi itu kan panas banget ya. Bisa risiko kulit terbakar atau kesehatan mata juga kurang baik jadinya kalau misalnya terlalu panas, terlalu silau gitu dari matahari. Oke, mungkin itu aja. Mudah-mudahan ini cukup jelas ya, karena ini penting banget karena banyak yang belum memahami cara berjemur yang baik seperti ini. Orang-orang mungkin ya berjemur asal aja, yang penting berjemur gitu. Tapi sebenarnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan gitu supaya terapi berjemur kita ini tepat gitu, efektif gitu, dengan cara menerapkan hal-hal yang telah kita diskusikan tadi.
Oke, jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman kalau ada yang ingin bertanya, boleh langsung ditanyakan di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih teman-teman semua.